Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Wa qalahu al jannatul mustaqatu arba'ati nafar, tali'ul Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imul jiyan wa saumi fi Ramadan. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu insyaallah minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati, saya muliakan Ibu Ketua Majelis Taklim Darul Ahsan beserta seluruh anggota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kenapa Ibu tidak bisa kusebut satu persatu? Karena tidak kukenalki. Yang kedua, tidak ada daftarnya sama saya, siapa-siapa nama anggotanya. Ya, kemudian yang saya hormati, saya muliakan protokol kita, Ibu Jum. Ya, ini Ibu Jum banyak sekali majelis taklimnya. Alhamdulillah. Iya, di mana-mana kalau saya mengisi di Pampang pasti ada beliau. Baru hari ini juga ikut-ikutan Ki, sama bajuku dengan bajunya. Masya Allah. Ya, padahal tidak kue aji Bujum bilang pakai orange kayak ini Bujum, kenapa sama? Ya, itu artinya saya dengan Bujum kayaknya sudah sehati. Ya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kalian mau hitung nikmatku, maka kata Allah la tuhsuha, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu yang patut kita lakukan hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan salah satu nikmat itu adalah nikmat kesehatan. Alhamdulillah hadir di Masjid Darul Ahsan ini dalam keadaan sehat-sehat. Bagaimana sehat-sehat ya Ibu? Sehat? Tekanan darah normal? Normal? Belum check up. Bagaimana kantong normal? Normal. Alhamdulillah. Iya. Biar tidak normal kantong tak tidak normal isi dompet tak, yang penting tekanan darah normal. Alhamdulillah. Untuk apa banyak uang kalau tekanan darah tinggi? Lama-lama kita jadi stroke. Betul tidak? Makanya bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku lipat gandakan, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika engkau kufur, maka niscaya nikmat itu akan ditarik. Dan boleh jadi tidak ditarik, tapi kita diberikan kesulitan dalam bentuk kesehatan yang ditarik. Bapak Ibu, ada bapak-bapak satu ya. Ibu-ibu sekalian, insya Allah
mari kita kembali berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Masya Allah, tadi kita telah melantunkan salawat Jibril. Alhamdulillah sangat menyentuh hati kita dan bahkan saya sempat meneteskan air mata. Ibu, salah satu manfaat salawat adalah membuat hati kita tenang. Makanya kalau ada masalah di rumah, banyak-banyak saja bersalawat. Banyak orang lunas hutangnya karena dia banyak mengamalkan salawat. Dan salawat apa yang dia amalkan, yaitu salawat yang baru kita lantunkan bersama, sampaikan bersama, yaitu salawat Jibril. Inilah salawat yang paling tua. Kenapa paling tua? Karena inilah salawat yang dilantunkan oleh Nabiullah Adam alaihi salam ketika masih ada di surga. Ya. Ketika Nabiullah Adam alaihi salam ingin melihat nurnya Muhammad, tak kala seluruh malaikat mengikuti Nabi Adam dimanapun dia pergi, maka selalu ikut malaikat di belakangnya. Di mana Adam duduk-duduk, selalu datang malaikat. Sampai suatu ketika GRK Nabi Adam, GRK. Apa bilang Nabi Adam, malaikat, kenapa kau selalu ikuti saya? Di mana saya berjalan kau ikut, kemana saya duduk kalian juga datang bergerombolan duduk bersama saya. Apa yang mau kau lihat dari saya? Apa bilang malaikat kah? GR-mu Adam, bukan kau yang mau kulihat, tapi Nur Muhammad yang ada di dalam dirimu. Maka suatu ketika Nabiullah Adam alaihissalam ketika memandang pintu-pintu surga, dia melihat namanya Muhammad bersanding dengan namanya Allah. Sehingga Nabi Adam alaihissalam bertanya di dalam hatinya dan berkata, pasti nama Muhammad ini manusia yang luar biasa dan dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai dia bersanding kepada Nabi, kepada nama Allah Azza wa Jalla. Maka Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa itu Muhammad yang bersedang bersanding dengan namamu? Sungguh mulia ini ya Allah. Maka apa kata Allah? Ketahuilah wahai Adam, dia adalah kekasihku, dia adalah kekasihku, keturunanmu nanti penutup para nabi dan rasul. Tetapi kemuliaannya, keridaannya Muhammad itulah yang aku membuat ridho kepada seluruh hambaku. Maka Nabi Adam alaihi salam meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya hambanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu, baru sendiri Nabi Adam, bahkan di riwayat lain Nabi Musa meminta untuk menjadi umatnya Muhammad. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak berselawat, karena salah satu manfaat selawat itu adalah menenangkan hati kita, dan bahkan keajaiban selawat itu adalah mempermudah dan melancarkan rezeki. Jadi kalau pergi ke bapak nak pergi cari uang, pergi bekerja, bantu-bantu dari rumah dengan memperbanyak selawat. Iya, habis ki masakkan anak tak, habis ki antar ke sekolah, pulang ki di rumah, habis ki mencuci, bersihkan rumah. Setelah itu sambil menunggu anak pulang sekolah atau menunggu cucu pulang sekolah karena kita yang antar jemput, salawat maki di rumah. Mana tahu sementara kita salawat, burak nenta, suami kita di tempat kerjanya mendapatkan kemudahan. Betul tidak? Maka banyak-banyaklah berselawat.
Bahkan salawat inilah yang akan menandai kita, yang akan memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala nanti di akhirat kita akan diselamatkan oleh Rasulullah karena ada tanda di wajah kita. Akibat salah satunya adalah selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ibu, mau masuk surga? Iya. Semua manusia pasti mau masuk surga, betul tidak? Dan dunia inilah tempatnya untuk kita mencetak, mengukir, dan membuat daftar nama kita untuk tercatat sebagai calon penghuni surga di dunia ini. Dan salah satunya amalan itu adalah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah perintah ibadah yang tidak perlu tempat dan waktu tertentu. Iya, jadi kalau sembahyang itu ada waktu tertentunya, Di? Iya. Bahkan kalau haid datang bulan sembahyang tidak bisa dilakukan, betul tidak? Tapi selawat boleh, betul tidak? Kita bisa berselawat. Nah, kenapa? Itulah hebatnya. Selawat ini bisa dilakukan, ibadah ini bisa dilakukan walau dalam keadaan kita tidak suci. Maka banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah, karena suatu saat nanti ketika di padang mahsyar yang akan menolong kita adalah Rasulullah. Ketika kita dalam kehausan nanti perjalanan menuju mizan, kita ya ditolong oleh Rasulullah. Ketika kita hendak meniti siratal mustaqim yang lebarnya, yang tebalnya bagai rambut dibelah 7 dan tajamnya luar biasa, di bawahnya adalah neraka jahanam. Tetapi karena kita rajin berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, hambamu yang senantiasa berselawat kepadaku, maka nanti akan menyeberangi ya jembatan Sirat dengan seperti kecepatan cahaya atau kecepatan petir. Itu luar biasa, seperti kilat. Maka banyak-banyak selawat Bu yang dipandang enteng selawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang Masya Allah, cantik-cantik semua. Alhamdulillah. Ya, kalau mau masuk surga, pertama yang penting kita jaga sholat. Satu, jaga sholat. Kemudian cetak namata, tulis namata sebagai calon penghuni surga dengan cara melakukan satu amalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran karena Al-Quran akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat. Bahkan salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi Bu, di dunia ini tempatnya kita cetak namata, kita tulis namata, kita buat daftar nama sebagai calon penghuni surga. Di dunia ini pula kita cetak namata, kita tulis namata sebagai daftar calon penghuni neraka. Pertanyaannya, karena hidup ini adalah pilihan, yang mana kita pilih? Calon penghuni surga atau calon penghuni neraka? Surga. Semuanya pasti mau surga. Oleh karena itu, salah satu amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah sekaligus jalan untuk menuliskan nama kita sebagai calon penghuni surga adalah dengan cara dekat dengan Al-Quran. Rasulullah menjamin dan bersabda, Al-jannatu mustaqatu arba'ati nafar. Surga itu sangat rindu kepada 4 golongan manusia. Coba, surga engkau nakku ki surgaya, rindu ki surgaya kepada 4 golongan. Siapa golongan itu? Golongan yang pertama yang disebut oleh Rasulullah, yaitu tali'ul Quran. Adalah mereka yang senantiasa mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Pertanyaannya,
apakah kita selama ini sudah dekat dengan Al-Quran? Ibu, ada semua di Quran kan di rumah? Di mana disimpan? Oh, bingung. Kalau tidak tahu di mana ada simpan, berarti tidak pernah baca. Iya, Bi. Agak banyak biasa. Orang ada Al-Qur'annya, saya banyak pengalaman, Bu. Terkadang saya dipanggil sama orang keluarganya yang ada keluarganya sedang sekarat. Iya, dipanggil Kak, Ustaz, datang sakit di rumah. Datang mak di rumahnya. Nah bilang, Ustaz bantu ki dulu, tui saya supaya lepas sakit. Aku bilang, yang cabut nyawa itu bukan Ustaz, tapi yang cabut nyawa itu adalah malaikat maut. Saya bilang doakan Pale Ustaz. Iya, akhirnya saya doakan. Habis saya doakan, saya bilang, ada Quran tak? Saya mau baca Yasin. Peli mudah boya Quran. Tenang gampang biasa. Akhirnya apa? Untungnya HP ini ada aplikasi. Karena tidak ku hafal ke juga Yasin, tapi kalau ada orang membaca bisa ku ikuti. Ya karena kalau biasa dibaca sepotong itu ayatnya bisa diikuti, betul tidak? Ya. Makanya Bu, rajin-rajin baca Quran. Karena siapa yang rajin baca Quran, yang dekat dengan Quran, maka insya Allah tercatat namanya sebagai calon penghuni surga. Bukan hanya tercatat, tapi surga yang rindu. Nah, karena surga ya karaeng. Anjani kana ya dengke nanai dengke, Bu. Ya, identik no siagang deng kana. Itu rajin baca Quran kurang. Itu ya anggota majelis taklim Darul Ahsan, rajin sekali baca Quran. Ibu, kata Rasulullah, siapa yang baca Quran, satu hurufnya itu satu pahala dan dilipat gandakan 10 kebaikan. Artinya 10 kebaikan satu hurufnya. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, siapa hurufnya? Ibu, berapa huruf Bismillah? PR. Tiba di rumah rekengi. Ba 1, sin 1. Bismillah itu jumlahnya hurufnya 19 huruf. 19 huruf. Jadi kalau 19 huruf baru Bismillah dibaca, 19 kali 10 kebaikan, berapa kebaikan? 190 kebaikan. Itu kalau 10 kebaikan. Nah sekarang kalau 190 kebaikan itu Allah mau wujudkan dalam bentuk rezeki, misalnya uang. Karena syafaat Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang selalu membaca Al-Quran berdasarkan dengan kebutuhannya. Kalau orang sakit rajin baca Quran, maka insya Allah ia syafaat Al-Quran, kebaikan daripada Al-Quran itu diberikan dalam bentuk kesembuhan. Kalau orang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan, terlilit hutang, kalau ia senantiasa rajin membaca Al-Quran, maka kebaikan itu akan diberikan dalam bentuk membuka pintu-pintu rezeki sehingga dia mampu membayar hutang-hutangnya. Luar biasa. Iya. Jadi itulah salah satu amalan yang harus kita lakukan setiap hari. Tidak perlu banyak, yang penting setiap hari. Ibu. Nah, tergantung. Kalau rajin baca Quran itu pasti lancar bacaan tak? Betul tidak? Iya. Ibu, kamu masuk surga tak? Sebentar kalau mati ki, itu kuburan tak gelap sekali. Saya yakin dan percaya masing-masing kita pernah mengantar mayat ke pekuburan, jenazah ke pekuburan, betul tidak? Berapa lebarnya itu, Bu? 2 kali 1 kali 2, dalamnya 2 meter juga biasa, betul tidak? Maka anak-anak kita una angeran kita mati mai ri pekuburan mai kinjo cini kinjo kali bonga supaya ngapai, supaya angale kita pelajaran,
supaya niat pelajaran tersentuh hati kita. Kita wakin nyenange. Biasa kita wakin nyenang kali bang apa? Atau rangan ke pokok kaya gosi. Ya, kiciniki supaya ngapai anggali kita pelajaran antara oh ya Allah kamatong ini tampakku salam puna amoteranya 2x1 dalamnya 1 tapi setelah ditutup papan atau tegel karena kamu-kamu kucing tegel mana nih pakai tawa betul tidak karena tegel joja biasanya kucing ini di kampungku di sekitar kampungku juga tempatku itu sudah mulai juga pakai tegel. Iya, keramik. Ya, yang keramik yang lebar itu karena tidak mau repot. Iya. Ya. Ya. Setelah ditutup, kira-kira apa dalamnya masih 2 meter? Tidak, Mede. Ternyata punggung ketemu tegel atau kayu. Kapan? Betul tidak? Berarti semakin sempit dan semakin gelap. Pertanyaannya kemudian adalah kalau kita mati nanti dalam keadaan tidak membawa amal, tidak membawa amalan unggulan di hadapan Allah, kira-kira apa yang mau lebarkan kuburan tak? Ibu, mengapa nih Ustaz kena bicara mati? Natayai tasia. Ibu, justru di tempat seperti ini, majelis taklim seperti ini, bagus kita bahas tentang mati. Betul tidak? Iya. Kenapa? Karena kita semua ini akan mati dan amalan yang akan menemani kita di dalam kubur salah satunya adalah amalan Quran. Disebutkan dalam hadis, dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa ketika kita sudah ditimbun dalam keadaan gelap dekat mencekam, datang malaikat munkar dan nakir ingin bertanya kepada kita, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, di mana kiblatmu, apa agamamu, siapa imammu, di mana sahabatmu, siapa saudaramu. Maka ketika datang itu malaikat ingin bertanya kepada kita, karena kita adalah orang yang sholat, orang yang senantiasa menjaga sholat, dan kita memiliki amalan unggulan, salah satunya adalah bacaan Al-Quran. Maka bacaan Al-Quran itu ketika kita dikafani dia masuk di dalam sela-sela dada kita. Seperti dikafani itu, begitu mau dibungkus masuk di dalam pelukan dada kita. Begitu sampai ke dalam kubur, pulang semua pengantarka, datang malaikat mungkar dan nakir ingin bertanya. Maka amalan solat dan bacaan Quran kita ini keluar dari dadata dalam bentuk cahaya, kemudian dia berdiri di samping kanan tak bentuk cahaya. Karena kita perempuan, maka dia seperti gadis yang cantik. Kemudian malaikat bertanya, siapa kau? Kenapa ada kau di sini? Nah, saya mau bertanya ini kepada Ustadz Anci misalnya, kenapa ada kau di sini? Saya mau bertanya kepada ini, Ibu Jun, kenapa kau ada di sini? Apa kata gadis cantik ini? Saya adalah pahala bacaan Al-Qur'annya. Dia adalah sahabatku selama di dunia. Dia dekat dengan saya. Maka hari ini, wahai malaikat, jangan persulit sahabatku. Masya Allah. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi'an li ashabi."